kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba memaparkan hasil dari kerja kelompok 2 terkait MP6 model usaha produk pala KUPS nomor 12. Mungkin ini produknya mirip dengan, kita ambil contohnya sama dengan kelompok 1 tadi Pak. Untuk bisnis modal kanvas yang pertama yaitu target konsumsinya. Target konsumsi dari buah pala ini sendiri yaitu orang dengan umur minimal 7 tahun sudah bisa mengkonsumsi buah pala ini. Terus nilai tawar atau unggul dari produk ini. Yang pertama, pengolahan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya ataupun bahan pengawet. Yang kedua, bahan baku berasal dari sumber yang terpercaya karena berada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, terdapat banyak pilihan varian olahan produk. Bisa diolah menjadi sirup, manisan, ataupun dodol pala. Untuk yang poin ketiga yaitu saluran utama. Terdapat 2, online berupa website Waikalam ID, marketplace dan juga media sosial. Yang kedua yaitu berasal dari offline, ada toko, pameran, koperasi dan juga kerjasama dengan rumah makan. Untuk poin keempat yaitu hubungan dengan pelanggan. Yang pertama edukasi pengembangan produk pala dan yang kedua yaitu edukasi dari manfaat buah pala itu sendiri. Yang kelima yaitu alur pendapatan. Alur pendapatan dari bisnis modal kanvas buah pala ini yaitu dari transaksi penjualan dan juga dari bonus yang diperoleh dari marketplace, baik itu online ataupun offline. Yang keenam, kegiatan utama dalam bisnis ini yaitu yang pertama budidaya atau produksi buah pala, yang kedua pengelolaan pala, dan yang ketiga pemasarannya. Yang ketujuh yaitu sumber daya utama. Sumber daya utama ini yaitu yang pertama memiliki izin PS, yang kedua memiliki legalitas KUPS, yang ketiga ada anggota KUPS sudah memiliki kemampuan produksi makanan, yang keempat modal berasal dari iuran anggota, yang kelima memiliki HP Android, yang keenam dukungan dari desa dalam promosi produk. Selanjutnya yaitu rekanan utama dalam bisnis ini yaitu balik ya Pak. Ya. Berapa Pak? Sekarang Ya. Yang selanjutnya terakhir yaitu struktur biaya. Struktur biaya itu diperoleh dari biaya peningkatan kapasitas anggota KUPS dan juga biaya marketing. Dan ini rencana bisnis KUPS-nya. Profil usaha, baik sejarah, visi dan misi. Untuk sejarah, yaitu LPHD Waikalam menerima hak pengelolaan hutan desa berdasarkan surat keputusan Menhaka nomor 164 seperti yang ada di layar. KUPS-nya apa coba? KUPS-nya apa? KUPS mau modal juga? Iya. Cuma yang dibutuhkan produknya masih muncul ya? Pala secara luas. Coba nanti kenalan strategi pemasaran coba. Ya, coba baca. Nah, yang poin keempat, strategi pemasaran. Pemasaran produk KUPS dilakukan secara online melalui website Desa Waikalam, melalui media sosial dan juga marketplace karena KUPS ini juga sudah memasarkan produknya di Shopee gitu Pak. Terus untuk di offline itu dijual melalui pameran atau bazar dan juga produk-produk ini ditaruh di etalase dinas kehutanan dan juga dititipkan. Dia punya kerjasama sebenarnya dengan salah satu rumah makan, jadi sudah terbangun mitra dengan KUPS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil wawancara saya kemarin bersama dengan teman-teman yang lain terkait MP7 pengelolaan pengetahuan. Sebenarnya di
LPHD Salam itu masih banyak potensi yang belum dikembangkan. Tetapi di sini kami mengangkat satu potensi, yaitu kelapa yang ada di LPHD Salam. Nah, di sini potensi hasil hutan yang belum dikembangkan salah satunya adalah kelapa. Kenapa kita mengangkat kelapa? Karena selain potensi yang cukup banyak, manfaat dari tanaman kelapa ini sangat besar gitu Pak. Nggak cuma buahnya aja, tetapi semua bagian tanaman itu bisa dimanfaatkan. Nah, berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian, di sini ada 9 macam produk yang sudah baik dalam pemasarannya di dalam internasional. Yang pertama ada produk kopra, terus ada minyak kelapa, ada gula kelapa, ada virgin coconut oil atau FCO, ada kelapa parut kering, ada arang tempurung kelapa, dan serabut sabut kelapa. Nah, di sini kemarin kita setelah wawancara ada kendala kenapa belum dikembangkan. Yang pertama, HHBK kelapa ini dijual dalam bentuk buah kelapa dan belum ada pengolahan untuk dipasarkan dalam bentuk produk lanjutan. Ini kendalanya karena masih terbatasnya informasi terkait pengolahan kelapa. Di sini ada siapa saja yang ikut berperan, maksudnya yang ikut berperan dalam pengembangan pengelolaan kelapa ini. Yang pertama, yang paling penting adalah kemauan masyarakat. Kemauan masyarakat ini memiliki peran penting dalam pengembangan potensi kelapa. Selain itu, selain masyarakat juga membutuhkan dukungan dari instansi-instansi terkait, seperti mungkin karena tadi masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan, mungkin bisa diadakan pelatihan untuk pengelolaan dan adanya fasilitasi alat untuk pengelolaan sendiri dari pihak-pihak terkait. Terus di mana produk ini akan dipasarkan? Nantinya setelah dilakukan pengelolaan pengembangan potensinya, hasil produksi olahan hasil hutan bukan kayu kelapa ini rencananya akan dipasarkan di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Selain itu dipromosikan juga di websitenya Wsalam ID. Selain itu dipromosikan juga di media sosial dan berbagai outlet offline. Seperti tadi yang sudah disebutkan di berbagai rumah makan ataupun di outlet etalase dinas juga. Kapan rencana mulai pengembangan produk? Nah, untuk pengembangan potensi produk HHBK ini rencana akan dilakukan setelah nantinya ada sosialisasi kepada anggota LPHD. Dan setelah itu nanti dibentuk KUPS dan selanjutnya baru bisa dilakukan pengembangan ini. Terus untuk langkahnya bagaimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah memunculkan kemauan masyarakat dalam melakukan pengembangan potensi HHBK ini. Dengan cara yang pertama adalah sosialisasi potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Terus selain itu dengan selain sosialisasi kita lakukan juga studi banding ke tempat-tempat kelompok yang mungkin sebelumnya sudah melakukan pengembangan itu. Jadi supaya masyarakat juga mendapatkan selain ilmu, nanti bisa tahu juga bahwa manfaatnya, dampaknya dalam ekonomi itu juga baik. Terima kasih. Mungkin saya lanjutkan Pak, kaitan dengan MP7 ini kebetulan kami kemarin penggalian informasi memang dengan beliau. Jadi kalau dilihat dari kacamata sudut pandang kami banyak potensi-potensi yang perlu digali di sana. Salah satunya adalah terusan-terusan KUPS yang memang sudah terbentuk, kayak penggabungan kegiatan kehutanan dan peternakan atau silvopastura. Di situ untuk OP-nya sendiri memang kebermanfaatannya belum maksimal Pak. Terus ada salah satunya hasil dari aren itu sendiri ada buah, terus dirubah menjadi produk yang pada bulan puasa seperti ini diperjualbelikan. Nah, hasil dari buah itu sendiri yang jadi sampah itu belum dimanfaatkan. Saya coba bertanya kepada beberapa petani di sana, ini diapain tuh, apa dibuang saja seperti itu? Ternyata cuma dibuang. Nanti setelah 1 tahun atau mungkin 2 tahun baru akan sebar ke daerah yang memang kondisinya
harus perlu pupuk. Nah, kami sampaikan di situ ada potensi sebuah pengembangan ke vokasi ataupun ke dalam bentuk pupuk organik. Itu salah satu potensi yang coba kami sampaikan kepada masyarakat yang ada di sana. Terus yang kedua kaitan dengan air itu sendiri di sana kalau kita lihat dari kacamata sekilas itu kan melimpah Pak. Dari Pamusimas itu juga sumbernya kan dari dalam ya, dari kehutanan. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri kalau kami lihat di sana untuk KUPS-nya sendiri kaitan dengan silvofis teri itu memang belum terbentuk. Di situ sebenarnya ada semacam bentuk celah ya, celah bentuk usaha yang bisa dikembangkan ataupun sistem air tawar silvofis teri ikan ya Pak, pengembangan ikan. Nah di situ salah itu. Nah konsep yang kami sampaikan kemarin di sini sudah pada waktu mencari data itu tadi sudah disampaikan oleh beliau 5W ya, 5W 1H ya. Mungkin konsepnya bentuk-bentuk pertanyaannya seperti ini. Mungkin itu tambahan aja Pak. Sebenarnya banyak potensi yang bisa digali di sana yang bisa dikembangkan. Tetapi sejauh ini kami nyorot hanya contoh apa karena bahan baku yang sangat melimpah sekali. Nanti setelah ini dibuat yang itu, maksudnya jenisnya banyak gitu, yang berapa? Itu kan arsipnya. Ya. Nah. Polanya udah betul. Ini yang riset sederhananya. Jadi 15 tahun sudah dilakukan. Sudah Pak, sudah konsep itu sudah kami terapkan di sana. Tapi Oke, sedikit saja mungkin akan saya paparkan terkait dengan MP8 berkaitan dengan pemantauan dan juga evaluasi, di mana dalam aspek pemantauan yang pertama yaitu ada penandaan batas dalam RKT. Sebenarnya RKT-nya di tahun 2020, cuman dia diupayakan di 2021 dilaksanakan, tetapi terkendala karena tidak adanya tenaga pemetaan Pak, tenaga pemetaan juga tidak terjalinnya kerjasama, bukan kerjasama, tapi lebih kepada keputusan bersama antara LPHD dan juga pihak pemetaannya itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengayaan jenis asli. Capaiannya terlaksana penanaman pinang sebagai batas kebun. Peluangnya meningkatkan pendapatan hasil buah pinang dan juga menjaga ekosistem hidrologi, dan juga dukungannya itu berasal dari masyarakat, KPH dan juga aparatur desa Pak. Untuk yang kedua penanaman rumput untuk pencegahan longsor. Capaiannya terlaksananya penanaman rumput sebanyak 200 rumput yang dimana ini merupakan upaya pemanfaatan lahan untuk pakan ternak Pak. Yang selanjutnya dalam pengamanan, capaiannya terlaksananya patroli bersama dan juga pengamanan terhadap keramba, perusakan tanaman yang disebabkan oleh berburu lebah. Kendalanya sebenarnya kendala ini ketika kita melakukan wawancara itu bukan berasal dari desa itu sendiri Pak, cuman ada penggarap yang berasal dari desa sebelah yang juga menggarap. Nah, desa sebelah ini tidak mengetahui peraturan apa saja yang ada di desa ini. Jadi pelaku perusaknya itu sebenarnya berada dari desa sebelah, bukan dari desa Waikali itu sendiri. Nah, itu untuk yang poin keempat, kegiatan pemanfaatan HHBK. Capaiannya memiliki produk HHBK yang sudah diperjualbelikan. Di antaranya mungkin sudah banyak disinggung di pembahasan sebelumnya, gula semut, aren, pink, kopi, manisan, manisan pala, sirup pala, pisang, krips pisang, pisang, sale, dan lain sebagainya. Kendalanya untuk saat ini mungkin perlu konsisten dalam produksinya Pak. Untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan kawasan hutan. Ada 4 poin dalam pemanfaatan kawasan hutan, yaitu yang pertama agroforestry, capaian yang sudah diperoleh yaitu melakukan budidaya cabai dan juga pemanfaatan lahan untuk penanaman jahe gajah yang hasilnya juga adanya produk serbuk jahe oleh KUPS-nya Pak.
Untuk budidaya lebah, capaiannya memiliki produksi madu trigona. Terus untuk ternak, capaian yang sudah dilakukan yaitu memiliki ternak kambing dan juga memiliki peluang untuk mengembangkan dan dapat mengajukan bantuan dari Bank Pesona. Yang terakhir yaitu tanaman obat, capaiannya mirip seperti yang ada di atas tadi, yaitu budidaya jahe dan juga kunyit yang dikembangkan jadi minuman serbuk jahe. Nah ini untuk klasifikasi KUPS-nya. KUPS-nya itu sendiri, klasifikasi KUPS-nya itu biru atau masih di tahap awal. Hanya saja sebenarnya sudah mengajukan penilaian untuk kenaikan kelas, Pak. Selanjutnya, nah ini evaluasi KUPS 5 tahunan. Di poin pertama yaitu administrasi, ketersediaan dokumen perencana perhutanan sosial yang sudah terverifikasi, dokumen SK dan peta areal kerja tersedia dan berada di pemegang persetujuan PS. Selanjutnya adanya dokumen rencana kelola perhutanan sosial jangka panjang dan jangka pendek yang telah disahkan pejabat berwenang. Terus capaian yang sudah diperoleh yaitu terbitnya NIB itu nomor induk berusaha. Nah, terus pembukuan keuangan, terus terdokumentasinya produk dan kegiatan pengelolaan produk yang ada di website, dan juga adanya ADART, KPS dan juga RPHD. Dan upaya yang akan dilakukan yaitu pengajuan PIRT untuk beberapa komoditas. Yang kedua ada dalam poin ekologi lingkungan, verifikasinya yaitu realisasi kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsi dan status kawasannya. Yang kedua, tidak adanya kasus perambahan kebakaran hutan yang terjadi di lokasi persetujuan. Adanya dokumen rencana RKPS, RKP, dan realisasi penanaman tanaman kehutanan. Adanya hasil survei potensi. Ini terakhir ya? Iya Pak. Terakhir. Sedikit lagi nih Pak. Ini cuma rekomendasi yang terakhir. Rekomendasi, oke. Dan yang poin terakhir itu adanya implementasi komposisi jenis tanaman kehutanan dan tanaman semusim di areal pemanfaatan. Dan ini rumusan hasil. Berdasarkan hasil diskusi yang terjadi pada tanggal 22 April berdasarkan hasil pemantauan evaluasi, kami menyepakati rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk penandaan batas akan dibuat kesepakatan antara tenaga ahli dan juga LPHD Waikalam. Yang kedua, terkait dengan penggarap yang berasal dari desa lain, desa tetangga, agar lebih disosialisasikan lagi terkait dengan perdes yang berlaku di desa Waikalam, sehingga pelaku pelanggaran itu bisa mengetahui apa saja sanksi yang akan didapat ketika melakukan pelanggaran. Yang ketiga, mengagendakan pelatihan bagi anggota KPS dan KUPS terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan juga pengembangan bisnisnya. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 2, Pak. Mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Bapak.